Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di tengah lelah yang kita rasakan hari ini, Tuhan masih memberi kita kekuatan untuk bertahan. Semoga hati kita dijaga agar tetap lembut meski hidup seringkali terasa keras. Dan semoga cerita yang akan kita dengar hari ini menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian. Amin. Ada orang-orang yang bekerja setiap hari, menghabiskan tenaga, waktu, dan kesehatannya, tapi memilih diam ketika haknya perlahan diambil. Bukan karena mereka tidak tahu itu salah, bukan karena mereka tidak merasa sakit, tapi karena mereka tahu satu kata protes bisa berarti kehilangan pekerjaan yang selama ini menopang hidup. Kisah ini bukan tentang seseorang yang melawan dengan suara lantang, bukan tentang demonstrasi besar atau konflik terbuka. Ini adalah kisah tentang seorang buruh pabrik yang tetap datang bekerja setiap hari meski upahnya dipotong, tunjangannya dikurangi, dan bebannya terus bertambah tanpa pernah berani bertanya, apalagi menuntut. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu haknya. Ia tahu apa yang seharusnya ia terima. Tapi di balik setiap potongan gaji, selalu ada ketakutan yang lebih besar. Takut tidak dipanggil lagi, takut dianggap bermasalah, takut pulang ke rumah tanpa membawa kepastian untuk anak dan istrinya. Dari luar, hidupnya terlihat biasa saja. Ia tetap berangkat kerja, tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitas seperti tidak ada yang salah. Namun di dalam dirinya, ada pertarungan panjang antara harga diri dan kebutuhan hidup, antara ingin bersuara dan takut kehilangan segalanya. Cerita ini adalah tentang mereka yang tidak pernah masuk berita, tentang buruh-buruh yang memilih diam bukan karena lemah, tetapi karena tidak punya pilihan lain, tentang perjuangan sunyi yang seringkali tidak dianggap sebagai perjuangan. Jika Anda adalah pekerja, jika Anda pernah merasa diperlakukan tidak adil namun memilih bertahan, atau jika Anda ingin memahami bagaimana rasanya hidup di bawah tekanan tanpa bisa banyak bicara, maka kisah ini mungkin terasa sangat dekat. Sebelum kita melanjutkan, dukung konten-konten kisah nyata seperti ini dengan menekan tombol subscribe, memberi like, dan membagikan video ini. Dengan begitu, semakin banyak cerita manusia biasa yang bisa didengar dan tidak lagi tenggelam dalam diam. Inilah kisah nyata seorang buruh pabrik yang tak pernah protes meski haknya terus dipotong. Sebuah cerita tentang ketakutan, keteguhan, dan bertahan hidup di dunia kerja yang tidak selalu adil. Bersama channel Krio ID, mari kita dengarkan kisahnya sampai selesai. Pria ini kita sebut saja Budi. Tentu bukan nama sebenarnya. Ia bukan tokoh terkenal, bukan pula sosok yang kisah hidupnya sering dibicarakan orang. Ia hanyalah satu dari ribuan buruh pabrik yang setiap hari bekerja dalam senyap. Usianya 38 tahun. Sejak muda, hidupnya sudah akrab dengan bau mesin, suara produksi yang bising, dan jam kerja yang panjang. Lebih dari 11 tahun, ia menghabiskan waktunya di sebuah pabrik komponen elektronik di kawasan industri pinggiran kota. Setiap hari, pekerjaannya terlihat sederhana. Berdiri di jalur produksi, mengulang gerakan yang sama ratusan kali, memastikan setiap bagian terpasang dengan benar, lalu menyerahkannya ke tahap berikutnya. Tidak ada ruang untuk salah, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu lama. Semua harus cepat, tepat, dan sesuai target. Budi bukan karyawan tetap dengan jabatan tinggi. Ia juga bukan buruh baru yang masih penuh semangat. Ia berada di tengah-tengah. Cukup lama bekerja untuk tahu banyak hal, namun tidak cukup kuat posisinya untuk berani bersuara. Di mata atasan, Budi dikenal sebagai pekerja yang patuh, jarang membantah, tidak pernah membuat masalah. Jika diminta lembur, ia datang. Jika target dinaikkan, ia menyesuaikan diri. Bagi perusahaan, Budi adalah tipe pekerja yang ideal. Di rumah, Budi adalah seorang suami dan anak dari 2 anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Istrinya tidak bekerja di luar rumah. Seluruh penghasilan keluarga bergantung pada gaji yang ia bawa pulang setiap bulan. Bagi anak-anaknya, Budi adalah ayah yang pendiam tapi selalu ada. Ia jarang bercerita tentang pekerjaannya,
Ia lebih sering mendengarkan cerita sekolah, mengangguk lalu tersenyum tipis. Ia ingin rumah tetap menjadi tempat yang aman, meski dunia di luar seringkali menekan. Kepribadian Budi sederhana. Ia tidak suka menonjol, tidak terbiasa mengeluh. Sejak kecil, ia diajarkan untuk menerima keadaan dan bekerja sekeras mungkin. Dalam pikirannya, selama ia masih bisa bekerja, selama dapur masih mengepul, maka semuanya harus dijalani. Jika melihat Budi sekilas, orang mungkin mengira hidupnya baik-baik saja. Ia punya pekerjaan tetap, ia jarang menganggur, ia masih bisa menghidupi keluarganya. Tidak ada yang tampak istimewa, tidak pula tampak bermasalah. Namun justru disitulah letak ceritanya. Karena seringkali hidup yang terlihat normal dari luar menyimpan tekanan yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Budi adalah gambaran dari banyak orang. Orang-orang yang hidupnya berjalan lurus, tanpa drama besar, tanpa sorotan, tapi perlahan menanggung beban yang semakin berat dari hari ke hari. Dan di balik wajah tenangnya, ada cerita panjang yang jarang terdengar. Setiap hari, rutinitas Budi dimulai sebelum matahari terbit. Pukul 4 pagi, alarmnya berbunyi. Ia bangun, membasuh muka, lalu sholat. Sesudah itu, ia menyiapkan kopi hitam tanpa gula yang selalu diminumnya dengan cepat karena waktu selalu terasa sempit. Sambil menyeruput kopi, matanya menatap dinding rumah yang sederhana. Dalam keheningan itu, ia menyiapkan diri menghadapi hari yang panjang. Pukul 4:30, Budi menyalakan motor tuanya. Mesin berderu pelan, tapi baginya cukup untuk membawa ia ke pabrik. Jalanan masih sepi, hanya lampu jalan yang memantul di aspal basah, dan beberapa kendaraan yang sama-sama bergegas mencari rejeki. Ia menundukkan kepala, mencoba menenangkan pikiran sebelum hari dimulai. Sesampainya di pabrik, Budi langsung mengenakan seragamnya. Aroma minyak mesin, suara bising jalur produksi, dan cahaya lampu pabrik yang tajam menjadi teman hariannya. Dari luar semua terlihat biasa. Ia masuk, bekerja, lalu kembali pulang. Tidak ada yang mencurigai bahwa di balik kesunyian itu ada lelah yang tidak pernah habis. Di jalur produksi, Budi dikenal sebagai pekerja yang rajin. Ia jarang absen, hampir tidak pernah terlambat. Rekan-rekan kerjanya menganggap ia pekerja teladan. Ia tersenyum saat diajak bercanda, mengangguk saat diberi instruksi, dan tetap fokus saat target produksi meningkat. Tidak ada yang tahu bahwa setiap gerakan yang ia lakukan, di baliknya ada perhitungan cermat. Jangan salah langkah, jangan kelihatan lelah. Jangan menimbulkan perhatian yang bisa merugikan dirinya. Di mata orang lain, hidupnya tampak baik-baik saja. Ia membawa gaji pulang setiap bulan. Rumah sederhana tetap hangat. Anak-anak tersenyum riang. Tetangga menyapa dengan ramah. Tidak ada yang menduga bahwa tiap senyum itu seringkali hanya menutupi kelelahan fisik dan mental yang perlahan menumpuk. Budi jarang berbicara soal pekerjaannya di rumah. Ia tidak ingin istrinya khawatir. Ia ingin rumah tetap menjadi tempat aman, meski di luar dunia terasa penuh tekanan. Ia sering duduk di ruang tamu, menatap anak-anak bermain sambil memikirkan jumlah uang yang tersisa setelah membayar listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari. Kadang ia tersenyum tipis, pura-pura santai, padahal di dalam hati ada pertanyaan yang tidak pernah ia lontarkan. Apakah semua ini cukup? Orang-orang melihat Budi sebagai sosok biasa, pekerja biasa, ayah biasa. Tidak ada yang mencurigai beban yang ia pikul sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa dalam diam, ia menghitung tiap rupiah, menahan rasa sakit di punggung dan kaki, menahan lelah, menahan frustasi. Semua itu ia lakukan tanpa suara, karena bagi Budi, terlihat kuat adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Kehidupannya yang terlihat baik-baik saja ini hanyalah tampilan luar. Di baliknya ada kelelahan yang tak terlihat, tekanan yang tak terdengar, dan pertarungan batin yang seringkali ia simpan sendiri. Dan inilah yang menjadi realitas banyak pekerja seperti Budi. Dari luar semuanya terlihat normal, tapi di dalam ada dunia lain yang penuh perjuangan dan pengorbanan yang jarang sekali diperhitungkan orang. Setiap hari yang ia jalani seperti itu,
bangun pagi, bekerja, pulang, menatap anak-anaknya, lalu tidur. Dan besok semuanya berulang lagi. Tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang heroik. Hanya rutinitas yang seolah ringan, tapi sebenarnya penuh dengan ketegangan dan ketakutan yang tersembunyi di balik kesunyian. Perlahan, masalah mulai muncul. Tidak tiba-tiba, tapi cukup untuk membuat Budi merasakan ketegangan yang terus meningkat. Awalnya semua masih terlihat kecil. Gaji masuk tepat waktu, meski sedikit berkurang di beberapa bulan terakhir. Lembur dibayar, tapi kadang terlambat atau dipotong tanpa alasan jelas. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terlihat sepele, tapi bagi Budi yang setiap rupiah harus dihitung untuk kebutuhan keluarga, itu sudah cukup membuat resah. Lalu tunjangan makan mulai dikurangi. Efisiensi perusahaan, kata atasan. Budi tahu itu artinya uang yang biasanya ia pakai untuk membeli bekal atau membayar kebutuhan rumah semakin berkurang. Ia tidak protes, tidak berani. Setiap kali niat itu muncul, pikirannya selalu kembali ke satu pertanyaan yang menakutkan. Jika aku bicara, apakah kontrakku masih diperpanjang bulan depan? Selain itu, jam kerja yang sebelumnya fleksibel, kini terasa lebih ketat. Target produksi meningkat, tapi jumlah tenaga tetap sama. Setiap gerakan harus cepat, tepat, dan tanpa kesalahan. Satu kesalahan saja bisa membuat ia diingat sebagai buruh yang tidak disiplin. Dan di pabrik seperti ini, reputasi kecil bisa berarti hilangnya kesempatan untuk tetap bekerja. Seiring waktu, Budi mulai merasakan tekanan yang lebih dari sekedar fisik. Kepala pusing setiap kali melihat papan target produksi. Tangan pegal karena bekerja berulang-ulang tanpa jeda cukup. Mentalnya mulai terkuras. Ia melihat rekan-rekan yang lebih berani mulai bersuara, menuntut haknya. Dan beberapa hari kemudian, mereka menghilang dari daftar absensi tanpa penjelasan panjang. Itu menjadi pelajaran diam bagi Budi. Diam lebih aman. Diam lebih menjanjikan peluang bertahan. Selain itu, stigma sosial ikut menekan. Buruh pabrik, kata orang-orang, adalah pekerjaan biasa. Tidak ada yang akan mendengar keluhanmu karena dianggap bagian dari tugas hidup. Budi tahu, bila ia menuntut lebih, yang terdengar hanyalah keluhan kecil dari seseorang yang tidak penting. Di sisi lain, jika ia diam, ia tetap bisa pulang membawa sebagian penghasilan untuk anak-anak dan istri. Tekanan itu datang bertubi-tubi, perlahan tapi pasti. Ia menyadari bahwa hidupnya semakin terikat pada ketidakpastian, upah yang semakin sedikit, hak yang terpotong, dan kesehatan yang mulai menurun. Semua ini ia rasakan sendiri, karena berbagi pun rasanya tidak ada yang bisa memahami sepenuhnya. Meski begitu, dari luar, semuanya tetap terlihat normal. Budi tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap menjalani rutinitas seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang mencurigai bahwa setiap langkahnya di pabrik kini lebih berat dari sebelumnya. Setiap hari ia membawa beban yang tak terlihat. Beban yang menekan bukan hanya tubuh, tapi juga pikiran dan hatinya. Ini adalah awal dari perjuangan yang lebih panjang. Awal dari pertarungan diam yang seringkali tidak dianggap orang sebagai pertarungan sama sekali. Tapi bagi Budi, setiap langkah di jalur produksi, setiap rupiah yang ia hitung, dan setiap malam ia habiskan untuk memikirkan keluarga adalah bentuk keberanian yang tidak banyak orang pahami. Titik terberat bagi Budi datang tanpa peringatan. Bukan karena satu kejadian besar, tapi karena akumulasi dari semua tekanan yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Kelelahan fisik, tekanan mental, dan rasa putus asa perlahan menumpuk, seperti air yang terus menetes ke dalam gelas hingga meluap. Suatu malam, sepulang kerja lembur, tubuhnya terasa lelah luar biasa. Punggungnya nyeri, kaki pegal, tangan gemetar karena berulang kali mengangkat dan memindahkan beban yang sama sepanjang hari. Ia duduk lama di ruang tamu rumah, menatap lantai,
mencoba menahan rasa sakit. Istrinya datang membawa secangkir teh hangat, tapi Budi hanya tersenyum tipis, pura-pura tidak apa-apa. Ia tidak ingin istrinya khawatir. Keesokan harinya, ia tetap pergi ke pabrik. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia tahu ketidakhadirannya bisa menimbulkan pertanyaan, bisa memicu pengurangan hak, atau bahkan kontrak kerja yang tidak diperpanjang. Ia menelan sakit itu dalam diam. Ia tidak mengeluh, tidak bersuara, tidak meminta bantuan. Ia hanya melanjutkan pekerjaan, gerakan demi gerakan, jam demi jam, seolah tubuh dan jiwanya bisa menyesuaikan diri dengan penderitaan yang tidak terlihat. Di jalur produksi, Budi menatap mesin dan papan target dengan mata lelah. Tangan dan pikirannya sudah hampir otomatis bergerak, tapi hatinya terasa hampa. Ia mulai merasakan konflik batin yang tak bisa ia ungkapkan. Di satu sisi, ia ingin menuntut haknya, menuntut keadilan. Di sisi lain, ada ketakutan yang lebih besar, kehilangan penghasilan yang menjadi tulang punggung keluarga. Malam-malam berikutnya, Budi sering terjaga. Ia berpikir tentang anak-anak yang sedang belajar, tentang istrinya yang menunggu pulang, tentang cicilan rumah dan kebutuhan sehari-hari yang tak pernah berhenti. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidup memang harus sesempit ini? Apakah kesabaran dan diamnya akan selalu dibayar dengan pengorbanan yang tiada henti? Namun, yang paling berat bukan hanya fisik atau materi. Yang paling menyakitkan adalah rasa sepi dan ketidakberdayaan. Tidak ada yang benar-benar memahami perjuangannya. Rekan-rekan kerja sama-sama tertekan, tapi setiap orang sibuk dengan beban masing-masing. Atasan hanya peduli pada target dan efisiensi. Dunia luar melihatnya sebagai biasa saja, dan ia tahu untuk bersuara terlalu lantang, risiko yang ia tanggung sangat besar. Di titik itu, Budi merasakan kesendirian yang dalam. Kesendirian yang bukan karena ia ingin sendiri, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Ia belajar menelan sakit, menahan lelah, menutupi luka. Dalam diamnya, ia bertahan. Dalam sunyinya, ia berjuang. Karena bagi Budi, bertahan saja adalah bentuk keberanian yang paling nyata. Dan di titik terendah itu, Budi mulai memahami satu hal. Terkadang hidup bukan tentang meraih kemenangan besar, tapi tentang bagaimana tetap berdiri walau dunia terasa berat dan tidak adil. Bahkan ketika hak-hak dipotong, bahkan ketika tubuh menolak, bahkan ketika hati ingin menyerah, tetap melangkah adalah sebuah bentuk keteguhan yang jarang terlihat, tapi sangat berharga. Meski lelah, meski sakit, Budi tetap datang ke pabrik setiap hari. Ia tidak memprotes, tidak mengeluh, dan tidak menuntut haknya secara terbuka. Di mata orang lain, ia tampak biasa saja. Tapi bagi Budi, setiap langkah yang ia ambil adalah perjuangan yang luar biasa. Pagi-pagi ia bangun, membersihkan diri, dan menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari yang panjang. Motor tuanya membawa ia ke pabrik di jalan yang sama, yang selalu terasa sepi dan sunyi. Setiap detik di pabrik adalah pertarungan kecil, memastikan setiap gerakan tepat, setiap produk selesai sesuai target, setiap instruksi diikuti tanpa kesalahan. Ia bekerja tanpa henti, tangan bergerak otomatis, mata menatap jalur produksi, kepala dipenuhi perhitungan yang tidak pernah berhenti. Ia menghitung langkah demi langkah agar tetap aman, agar tetap bisa pulang membawa gaji yang meski kecil, tetap cukup untuk kebutuhan keluarga. Di rumah, perjuangan itu tidak berhenti. Ia menyambut anak-anak dengan senyum tipis, meski tubuhnya nyaris lelah tak tertahankan. Ia menanyakan kabar mereka, mendengarkan cerita sekolah mereka, sesekali bermain sebentar sebelum kembali duduk sendiri, memikirkan tagihan, cicilan, dan kebutuhan hidup yang tak pernah habis. Perjuangan Budi terlihat sederhana, tapi sesungguhnya tidak. Ia berani tetap bertahan walau tahu setiap hari bisa ada risiko kehilangan hak, kehilangan penghasilan, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Ia berani menahan sakit fisik dan tekanan mental. Ia berani menelan frustrasi dan kekecewaan tanpa suara. Karena bagi Budi,
Diam adalah strategi bertahan hidup. Bertahan dalam diam adalah bentuk keberanian yang jarang terlihat, tapi luar biasa. Ia juga belajar menyesuaikan diri. Saat rekan-rekannya mengeluh, ia hanya tersenyum dan mengangguk. Saat atasan menaikkan target tanpa memberi tambahan upah, ia tetap fokus. Saat tunjangan dipotong, ia tetap datang bekerja. Tidak ada keributan, tidak ada perlawanan. Hanya ketekunan, kesabaran, dan keteguhan hati. Di mata banyak orang, Budi tampak pasrah, tapi sebenarnya ia adalah sosok yang kuat. Ia kuat karena tetap memilih untuk bertahan demi keluarganya. Ia kuat karena mampu menanggung beban yang orang lain mungkin tidak akan sanggup. Ia kuat karena dalam diam, ia terus berjuang, melawan kelelahan, takut, dan ketidakadilan yang tidak bisa ia ucapkan. Perjuangan Budi dalam diam mengajarkan satu hal penting. Keberanian tidak selalu harus terlihat. Keberanian bisa juga sederhana, terlihat dari keteguhan untuk tetap berjalan walau jalan itu berat, dari kesabaran untuk tetap bekerja walau haknya dipotong, dan dari keikhlasan untuk tetap pulang membawa sedikit penghasilan demi orang yang dicintai. Budi tidak mencari pujian, tidak ingin sorotan. Ia hanya ingin bertahan. Dan dalam setiap hari yang ia lalui, dalam setiap rutinitas yang tampak biasa, tersimpan keberanian yang dalam. Keberanian yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah berada di posisi yang sama. Perubahan dalam hidup Budi tidak datang tiba-tiba. Tidak ada keajaiban besar. Tidak ada tawaran pekerjaan yang lebih baik. Tidak ada kemenangan dramatis. Yang muncul hanyalah satu momen kecil, sederhana, namun cukup untuk membuat hatinya terasa lebih ringan dan memberinya sedikit harapan. Suatu sore, setelah selesai shift lembur, Budi duduk di ruang istirahat pabrik, melepaskan sepatu kerja yang sudah menempel debu dan minyak. Di sebelahnya, seorang buruh baru yang lebih muda mulai berbicara. Ia bercerita tentang mimpinya, tentang harapannya suatu hari nanti bisa keluar dari pabrik, membuka usaha kecil, dan hidup lebih mandiri. Budi mendengarkan dengan seksama. Hati yang sebelumnya terasa berat, perlahan menjadi lebih hangat. Anak muda itu tidak menyadari, tetapi bagi Budi, mendengar impian orang lain adalah pengingat bahwa meski situasinya sulit, masih ada peluang untuk harapan. Bahwa perjuangan dalam diamnya selama ini, walau berat, bukanlah tanpa arti. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Budi merasa sesuatu yang berbeda. Ia mulai memikirkan cara-cara sederhana untuk memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit. Ia membuka kembali tabungannya, menghitung ulang pengeluaran, dan mencari peluang pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu jam kerjanya di pabrik. Budi menyadari, ia mungkin belum bisa mengubah sistem pabrik yang keras dan tidak adil. Ia mungkin belum bisa menuntut hak-haknya secara penuh. Tapi ia bisa mengubah cara ia menghadapi hidup. Ia bisa menjaga kesehatan, mengelola energi, dan mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk masa depan anak-anaknya. Titik balik kecil ini bukan sebuah kemenangan besar. Hanya kesadaran sederhana bahwa meski dunia tidak selalu adil, ia tetap bisa memilih bagaimana menanggapi keadaan. Ia bisa tetap bertahan tanpa hancur, tetap bekerja tanpa kehilangan martabat, dan tetap berusaha walau langkahnya perlahan. Dalam diamnya, Budi mulai menemukan kekuatan baru. Ia belajar bahwa harapan tidak selalu datang dengan ledakan besar. Kadang datang melalui percakapan ringan, senyuman kecil, atau pemikiran sederhana yang menyalakan kembali keyakinan bahwa hidup masih bisa diperjuangkan. Sejak saat itu, setiap hari yang ia jalani tidak lagi hanya tentang bertahan. Ia mulai menaruh sedikit waktu dan tenaga untuk dirinya sendiri, untuk kesehatan, untuk keluarga, dan untuk mimpi-mimpi kecil yang selama ini tertunda. Ia masih menghadapi tekanan,
tetap harus menelan potongan gaji dan target yang berat. Tapi hatinya mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar bertahan. Ada harapan, meski kecil, yang bisa terus dibawa berjalan. Dan momen kecil itu menjadi titik balik yang nyata, yang akan membawanya menuju babak berikutnya dalam perjalanan hidupnya. Tetap sederhana, tetap manusiawi, tapi sedikit lebih penuh makna. Hari-hari Budi masih berjalan seperti biasanya. Ia tetap bangun pagi, tetap menyiapkan kopi hitam tanpa gula, tetap mengendarai motor tuanya menuju pabrik. Ia masih berdiri di jalur produksi, mengikuti target yang tidak pernah turun, menghadapi mesin yang bising dan tekanan yang selalu ada. Tapi ada yang berbeda dalam dirinya. Perlahan, cara pandangnya mulai berubah. Ia tidak lagi melihat pekerjaannya semata sebagai beban atau sumber ketakutan. Ia mulai melihatnya sebagai cara untuk bertahan, sebagai ruang di mana ia masih bisa menjaga keluarganya, dan sebagai kesempatan untuk tetap berjuang walau dalam diam. Budi tidak menjadi kaya, hak-haknya belum sepenuhnya kembali. Sistem pabrik belum berubah drastis. Ia tetap harus menelan kelelahan, tetap menghadapi potongan upah, tetap menanggung tekanan yang sama dari atasan. Tapi ia belajar satu hal penting, bahwa ketenangan batin tidak selalu berasal dari keadaan yang sempurna, tapi dari kesadaran bahwa kita telah melakukan yang terbaik dalam kemampuan kita. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, tidak untuk hari ini, tapi untuk masa depan anak-anaknya. Ia mulai memperhatikan kesehatan, berjalan lebih santai, mengambil waktu sejenak untuk diri sendiri. Ia tidak lagi membiarkan tekanan mental merusak hatinya. Ia belajar bahwa bertahan bukan berarti menyerah. Bertahan bisa menjadi bentuk keberanian yang paling tulus dan paling manusiawi. Suatu sore, Budi duduk di beranda rumahnya, menatap langit senja. Angin membawa aroma hujan yang baru saja reda. Ia tersenyum tipis, melihat anak-anaknya bermain di halaman tanpa tahu bahwa ayah mereka menyimpan jutaan perjuangan diam yang tidak pernah diceritakan. Di saat itu, Budi merasa damai meski bukan kebahagiaan sempurna. Ia tahu hidupnya masih penuh tantangan. Ia tahu banyak hal di luar kendalinya. Tapi ia juga tahu ia telah menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak ia sadari. Kekuatan untuk bertahan, untuk berjuang, dan untuk tetap menjadi manusia yang utuh di tengah dunia yang sering tak adil. Cerita Budi tidak berakhir dengan kemenangan dramatis. Ia tidak keluar dari pabrik atau memprotes haknya di depan umum. Ia tetap di tempat yang sama. Tapi yang berubah adalah hatinya. Yang berubah adalah cara ia melihat hidup. Ia mulai percaya bahwa keteguhan, kesabaran, dan diam yang penuh perhitungan juga bisa menjadi bentuk kemenangan tersendiri. Dan disitulah letak keharuan dari kisahnya, bahwa terkadang kekuatan terbesar bukan berasal dari sorak-sorai, tapi dari mereka yang tetap berdiri tegak, tetap tersenyum, dan tetap bertahan meski dunia tidak selalu berpihak. Budi adalah gambaran banyak orang. Orang-orang yang hidupnya terlihat biasa, namun perjuangannya luar biasa. Orang-orang yang dalam diamnya menyimpan keberanian yang jarang disadari orang lain. Dan dari kisahnya, kita belajar bahwa setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap keheningan bisa menjadi bukti keteguhan hati yang nyata. Kisah Budi adalah kisah banyak orang. Bisa jadi tetangga kita, bisa jadi teman kerja kita, atau bahkan diri kita sendiri di suatu titik kehidupan. Ia mengajarkan bahwa tidak semua perjuangan harus terlihat atau terdengar. Tidak semua keberanian harus diukur dari seberapa keras seseorang bersuara atau seberapa besar perlawanan yang dilakukan. Kadang, keberanian paling nyata justru ada dalam kesunyian, dalam keteguhan untuk tetap melangkah meski lelah, dalam kemampuan menahan sakit dan kecewa tanpa mengeluh, dalam kesabaran untuk menjalani hidup yang penuh ketidakpastian dengan hati yang tetap utuh. Budi bertahan bukan karena dunia adil,
tapi karena ia memilih untuk menjaga dirinya, keluarganya, dan martabatnya. Ia memilih untuk tetap berdiri meski banyak hal di luar kendalinya. Dan dari sini, kita belajar satu hal penting. Keberanian dan keteguhan hati bisa hadir dalam bentuk yang sederhana, tapi sangat bermakna. Jika kisah Budi menyentuh hati Anda, mari luangkan sejenak untuk menuliskan doa di kolom komentar. Doa untuk mereka yang bekerja keras dalam diam, untuk mereka yang berjuang meski tidak terlihat, dan untuk semua orang yang kadang harus menelan beratnya hidup sendirian. Dukungan Anda juga penting. Tekan tombol subscribe, beri like, dan bagikan video ini. Dengan begitu, semakin banyak kisah manusia biasa yang bisa didengar, dan suara-suara yang biasanya tak terdengar bisa tetap ada dalam perhatian kita. Mari kita tutup dengan doa singkat. Semoga Tuhan menguatkan langkah mereka yang lelah, melapangkan hati mereka yang tertekan, dan memberikan keadilan pada waktu yang tepat. Semoga setiap orang yang menonton video ini diberikan kesabaran, keberanian, dan ketenangan dalam menghadapi hidupnya. Amin. Terima kasih telah menyimak kisah nyata ini bersama channel Kreo ID. Semoga kisah Budi mengingatkan kita bahwa diam bukan berarti lemah, dan bertahan bisa menjadi bentuk keberanian yang paling manusiawi.